Shalom Aleichem. Shalom. Shalom Aleichem. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa. Sangat luar biasa. Sekarang kita akan memasuki yaitu Mikra Kodes kita. Saat sekarang ini kita memasuki tanggal 30 bulan Agustus. Ya, kalau secara Gregoriannya masih yang ke-29 ya, tapi nanti jam 12 malam baru 30. Tetapi kalau kita memasuki lunarnya sekarang sudah hari Sabat ya. Sekarang kita memasuki tanggal yang ke-6 bulan Elul. Oke, Bapak Ibu, kita memasuki bulan-bulan yang terakhir pada bulan Ibrani kita, yaitu bulan Elul. Sekarang tahunnya 5785. Sebentar lagi kalau sudah masuk Tisri, kita sudah memasuki tahun 5786. Tapi kita sudah masuk di tanggal yang ke-6 bulan Elul. Kita akan ibadah Mikra Kodes kita hari ini. Kita akan awali dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita. Baru kata Yahweh Melek Haolam, baru kata Yahweh Melek Haolam. Besem Adonai Yeshua Masya Berdoa Kodes Kili Olam Pahit. Bapak Yahweh yang Maha Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Pada saat sekarang ini kami adakan Mikra Kodes untuk beribadah kepadamu ya Bapak Yahweh. Kami mohon penyertaan-Mu. Ruah Kodes datang di tengah-tengah kami, menyertai kami, memberikan suasana yang luar biasa. Dan apabila kuasa-kuasa yang lain yang tidak suka akan ibadah kami tolak di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Masiah. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini masih ada di perjalanan, belum sampai di tempat ini. Kiranya kami mohon penyertaan-Mu ya Bapak Yahweh. Di perjalanan cuaca buruk, cuaca hujan sekalipun, mereka tetap beribadah ke tempat ini. Dan bagi mereka yang sakit, kami berdoa ya Bapak Yahweh, biarlah mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan daripada Bapak Yahweh, sehingga suatu hari nanti dapat beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Terpujilah nama Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua Masiah, kami akan memulai Mikra Kodes kami pada hari Sabat ini. Hanya di dalam satu nama, Yeshua Masiah Berdoa Kodes. Haleluya. Amin. Baru kata Yahweh Elohim Melek Haolam. Diberkatilah kau ya Yahweh Elohim kami Raja alam semesta. Aser Kitsan Bamiswata yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu. Besirpan mulai Hadik Nersel Sabat yang memerintahkan kami untuk menyalakan lilin Sabat. Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta, yang telah mempersatukan kami dalam nama Yeshua Masiah. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami, yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan di dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan roh takut akan Yahweh. Yahweh Elyon, Yahweh yang maha tinggi yang kami tinggikan dalam hidup kami, yang memberikan roh pengenalan akan kebenaran. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta memberikan roh keperkasaan. Yahweh Yeshua Masiah adalah Yahweh sebagai juru selamat kami. Haleluya. Kita pujikan menyambut menorah kita ini, Yeshua terang dunia. Yeshua terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia,
dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita bangkit berdiri, kita lantunkan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Yahweh Eloheka b'kol levavka uve'kol nafseka uve'kol meodka sikleka ve'ahavta lereka kamuka. Haleluya, amin. Avenu seba samayim yikadet simka. Bapa kami yang ada di samayim, dikuduskanlah namamu. Tafu malkutka yase resunka kefas samayin ken bares. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di samayim, demikian juga di bumi. Et lakem kukenu tanlanu hayo. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Usalanu el kaedenu kifisi solkin kam ananu lekotim lanu. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. BLD menuli di Sion Kim Kal Tesenu Mindhara. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskan kami daripada yang jahat. Kileka hamalaka wea gepura we diferent. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Leolame olamin, amin, sampai selama-lamanya, amin. Makasih, silakan duduk. Waktu dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemimpin pujian. Sobat Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam Bapak Yahweh. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Anak Bapak Yahweh, kita berbahagia. Kita semua di sini berbahagia karena kita dapat berkumpul bersama saudara seiman untuk menyembah Bapak Yahweh. Amin. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara.
Dia adalah Tuhan Yesus yang kasihnya tak pernah berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita pujikan pujian Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dengan bisa aku, peristiwa ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis
pujikan pujian lebih dalam umurmu. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Yahweh jika tidak melalui Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian, Aku
aku jalan kebenaran dan hidup. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama belajar lagu baru. Kita mau pujikan pujian Korekster. Bapak yang Sang pembuat jalan, pembuat mujizat dan pemberi terang dalam kegelapan. Mari kita belajar bersama-sama. Seni
Semi sehat saya akan usaha dirimu Bapak Yahweh adalah tempat perlindungan kita. Dia selalu menolong kita dan mendengar seruan hati kita. Dan Bapak Yahweh pasti akan menjadikan kita orang pemenang. Amin. Mari kita sambut Elohim kita pada malam hari ini dengan pujian mujizat dan bersyukur. Ada
mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ku menang bersamamu. Oke, saya persilakan ke Bapak Ida. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala puji hormat bagimu, Bapak Yahweh Adonai Yeshua Hamasiah. Pada malam hari ini kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, agar hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan menjadi itu berkat, kekuatan iman dan keteguhan kami masing-masing. Dan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami. Segala puji hormat bagimu, di dalam nama Bapa Yahweh Yeshua Hamasiah Adonai Elohim kami alaskan doa kami. Haleluya, amin, amin. PowerPoint-nya juga lihat, buat kaki musuh. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Seperti di awal tadi, saya mengucapkan Chodesh Hadas Elul, selamat tahun baru, selamat bulan baru Elul. Bulan ini disebut bulan apa Bapak Ibu? Bulan Elul. Kita mulai belajar kali ini. Sering atau lama kita nggak mengerti atau nggak belajar tentang nama-nama bulan yang ada di dalam Alkitab kita. Tadi saya sudah menemukan naskahnya Bapak Ibu untuk mau menyampaikan renungan pada malam hari ini. Saya sudah belajar menulis di laptop. Saya ingin belajar berikut menyampaikan renungan atau firman ini yang saya dapatkan dari Bapak Yahweh, itu supaya nggak melebar, supaya nanti presisi waktunya. Saya coba hari ini, walaupun kita belum punya slide di depan sini, tapi saya berharap bisa tepat, ya. Suatu doa kita, kalau kita sudah bisa presisi seperti orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pakai zaman canggih sekarang, pakai laptop, pakai apa itu LCD, pakai proyektor, ya. Kalau mungkin bisa saya suruh saudara Tian bawa ke depan itu laptopnya, karena laptopnya ini nggak bisa hidup kalau nggak dilangsungkan dicas, Bapak Ibu. Jadi harus dibawa sak casnya ke depan. Dengan iman kita mempercepat berkat Bapak Yahweh untuk memberkati LCD proyektor. Ya toh? Amin. Ini kerinduan kita supaya kita punya LCD proyektor, juga laptopnya ini
Kalau sementara mungkin bisa ya, tapi walaupun harus dicas terus pada waktu on, karena bakal dilepas casnya spektakuler sebenarnya, tidak terlalu lama. Tapi kalau saya nggak pakai ini nanti khawatir melebar saya khotbahnya. Supaya nggak melebar, presisi apa yang saya tulis di sini saya sampaikan. Walaupun mungkin Bapak Ibu nggak bisa melihat tampilan yang di sini, berdoa saja Bapak Yahweh sudah ngirim apa itunya, proyektornya, ya, sehingga nanti bisa dari laptop ini bisa ditayangkan di depan sini. Karena saya juga belajar memasukkan apa itu tasbarnya yang pakai Ibrani ke laptop ini supaya bisa saya mengulang baca. Tapi kalau di catatan di buku sini tadi tidak saya tulis tasbarnya yang Ibrani. Jadi agak kelamaan nanti ya kalau saya mencari. Oke, sudah bisa. Pada saat hari ini kita memasuki bulan Elul. Saya akan tuliskan, tapi kemudian ada penuh di sini. Bulan Elul, Bapak Ibu. Kita masuki bulan Elul atau Hadas Elul. Hadas Elul itu adalah Hadas itu bulan, Elul itu Hadas itu baru, Elul itu nama bulannya atau bulan Elul, Hadas Elul. Jadi dalam Ibraninya ditulis begini, Hadas Elul. Apa istimewanya bulan Elul? Bulan Elul secara harafiahnya atau secara rohaninya atau secara kosmiknya itu memasuki bulan yang ke-12 atau bulan yang terakhir. Karena sebentar lagi bulan Elul ini habis, kita masuk bulan yang pertama disebut bulan Tisri. Tapi secara hitungan umumnya, bulan Elul ini adalah bulan yang ke-6 atau bulan ke-6. Bulan ke-7-nya tahun baru. Saya dulu pernah memikirkan ini, bingung Bapak Ibu, ya. Jadi di Israel itu ada dua sisi penanggalan. Ada yang disebut ada bulan umum atau bulan kosmik, bulan rohani atau bulan kosmik. Ada yang bulan yang disebut bulan umum, kalender umum. Sama dengan kalau di Indonesia, bulan 1 Januari itu bulan umum. Ya, umumnya itu bulan tahun baru. Tetapi tahun barunya anak sekolah itu bulan berapa? Anak sekolah kenaikan terus baru masuk itu bulan berapa? Bulan Juli. Ya. Juli atau bulan sekitar bulan berapa? Bulan 7 ya. Jadi bulan 7 itu tahun pengajaran baru kalau di pendidikan. Tapi kalau umum tahun barunya ya bulan 1 Januari. Jadi demikian juga di Israel. Kalau bulan 1 itu ya secara kosmiknya, secara umumnya itu ya bulan Nisan. Ya, tapi secara kosmiknya, secara rohaninya bulan 1 itu bulan Tisri. Bisa dipahami ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kalau di bulan Elul ini ada namanya Hadas. Ini Hadas Elul ya. Hadas itu bulan, Elul itu nama. Namanya nama bulan Elul. Kalau di
dikonversikan dalam penanggalan apa itu kita orang Jawa itu juga mengikuti bulan lunar. Ya. Itu bulan sekarang ini kemarin saya bilang apa? Namanya Maulud itu bukan nama Maulud, itu karena mereka orang yang percaya Islam. Itu ada bulan nama aslinya. Saya lupa. Kemarin saya cari apa itu nama aslinya selain di bulan Maulud. Dalam Maulud itu kan nama sudah diislamisasikan. Islam-Islaman. Campur. Kita masuk ke dalam poin yang pertama. Mengapa bulan Ilul itu istimewa? Mengapa bulan Ilul itu kok kita peringati? Sebenarnya harus kita peringati. Kalau di kalangan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, orang-orang Israel sendiri, atau orang Yahudi Mesianik, mulai tanggal 1 Elul itu mereka berpuasa, Bapak Ibu. Berpuasa selama 40 hari sampai hari raya Yom Kippur. Tetapi di sini kemarin saya terlambat memikirkan bulan Elul itu. Saya terlambat mengumumkan. Oke, nggak apa-apa kalau kita mau belajar puasa kita mulai besok atau mulai hari Senin, terserah. Yang penting ada nilainya belajar. Bukan keharusan, tetapi kalau kita mempunyai ada artinya di sini, maka Bapak Ibu akan belajar berpuasa itu bukan karena tekanan diperintahkan oleh Bapak Gembalanya. Tapi di sini saya mau kita belajar. Walaupun tidak diperintahkan, kalau Bapak Ibu ada, karena pengajaran ini membuat Bapak Ibu sadar akan mengapa bulan Elul kita berpuasa. Kita poin yang pertama, bulan Elul itu mengapa bulan Elul sangat istimewa? Bulan Elul adalah sangat istimewa dalam pemahaman iman kita, yang mana bulan Elul itu persiapan diri untuk menyongsong tahun baru atau Rosh Hashanah. Tahun baru itu bahasa Ibrani-nya Rosh Hashanah. Rosh ini kepala, Sana itu tahun. Dan Rosh Hashanah yaitu kepala tahun atau tahun baru. Juga bulan Elul ada juga bulan Chodesh Hadas atau bulan yang baru dengan penuh harapan menjadi sesuatu yang lebih baik di tahun yang dari tahun yang lalu ke tahun yang akan datang. Nah, tahun yang akan datang ini diharapkan akan menjadi tahun yang lebih baik. Jadi kalau sekarang ini tahun 57 berapa? 57 85 menuju tahun 57 8. Ini saya tadi sudah ada seorang rabi dari Israel menafsirkan bahwa tahun ke-6 ini adalah tahun P, ya, apa? P-Wow ya, P-Vav katanya, P-Wow. Ya, P-Wow. Atau P-Wow. Wow ini adalah angkanya 6. P ini 80. Dan 6 ini adalah angka manusia. Diharapkan ini betul-betul tahun yang ke-6, tahun manusia. Dan akan memasuki tahun yang akan 7, tahun yang ke-7. Maka kita harus sangat-sangat berhati-hati di tahun yang ke-6. Tahun di mana kita itu mempunyai landasan yang kuat, harus ingat pada Sang Pencipta. Harus ingat pada Sang Pencipta kita. Bulan Elul gambaran datangnya
mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita. Nah, ini ada sambutan nyanyian yang sangat sukacita dari mempelai wanita, nyanyikan kidung yang sangat ekspektasi, yang sangat luar biasa. Kita membaca, ayo kita baca ayat kita di dalam kitab Kohelet 6 ayat 3. Kitab Kohelet pasal ke-6 ayat 3. Kohelet atau Kidung Agung. Kohelet pasal 6 ayat 3. Kidung Agung pasal 6 ayat yang ketiga. Kita bacakan, ayo monggo yang dapat. Aku milik kekasihku dan kekasihku milik ia mengembalakan di antara bunga-bunga bakung. Aku milik kekasihku Dan kekasihku milikku. Ia menggembalakan domba-domba sebenarnya di antara bunga-bunga bakung. Sebenarnya kalau saya cari terjemahannya di sini bukan bunga bakung, Bapak Ibu, bunga mawar. Ya, terjemahan bahasa Ibraninya gini. Ani ledodi wedodili hara besu senim. Ya. Ani ledodi wedodili hara besu senim. Besu senim ini gambarannya bunga mawar. Tapi bunga mawar yang besar atau mawar Sharon katanya, ya mawar Sharon, besu senim. Tapi kalau di Indonesia diterjemahkan bunga bakung, nggak apa-apa lah, karena mungkin biar membayangkan bunga bakung itu kayak apa. Karena bunga bakung pun sangat indah juga. Ani ledodi wedodili. Aku adalah milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ini adalah gambarannya. Seorang mempelai laki-laki datang untuk menjemput mempelai wanitanya untuk dibawa masuk ke dalam pesta pernikahan. Bukan lamaran, tetapi menjemput. Jadi kalau mau diajak ke pesta, itu gambarannya saking cintanya Bapak Yahweh itu kepada umat manusia. Itu digambarkan seperti seorang laki-laki itu Bapak Yahweh mencintai seorang calon istrinya. Betapa cintanya. Dan pada waktu mempelai laki-laki datang untuk menjemput calon istrinya, itu kira-kira apakah tangan kosong Bapak Ibu? Enggak membawa apa-apa? Coba kita, ayo. Kalau mempelai laki-laki datang, seorang pangeran, seorang yang kaya, datang untuk menjemput mempelai wanitanya, itu kira-kira apa dengan tangan kosong? Tidak. Membawa emas, perak, persembahan yang begitu luar biasa. Bertulang. Ya, membawa pasukan yang besar karena kemegahannya. Bertulang. Dan bertulang. Bapak Ibu, sekarang ini kita sudah lama loh dilamar oleh Bapak Yahweh. Pada waktu Tuhan Yesus disalib di Golgota, itu gambarannya mempelai laki-laki melamar seorang wanita. Dia membawa persembahan yang sangat luar biasa, yaitu pengampunan dosa. Walaupun wajahmu jelek, walaupun wajahmu kotor, walaupun wajahmu najis, aku mengampunimu. Dan aku akan membersihkan kotoranmu dengan darahku sendiri. Jadi kita sudah dipinang, sudah dipacari oleh Bapak Yahweh. Dipersiapkan untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan Samaim. Lah pada waktu bulan Elul ini,
mempelai wanitanya bersiap-siap. Karena nanti pada waktu hari raya peniupan nafiri, itu ada hari raya pengantin pada tahun baru, bulan baru, pengantin baru. Makanya Bapak Yahweh menggambarkan di dalam kitab Kohelet mengatakan, ani ledodi wedodili hara'a besusanim. Engkaulah adalah milikku, kekasihku adalah milikku. Ya, aku milik kekasihku. Kita, Bapak Yahweh itu milik kita, dan kita mempunyai kekasih, yaitu Bapak Yahweh. Ini bukan gambarannya, maksudnya bukan digambarkan yang letterlek, bahwa nanti di surga itu mempunyai bidadari 70, enggak seperti itu maksudnya. Yang dimaksud itu Bapak Yahweh mencintai umatnya itu kaya dene, ya, kalau orang Jawa, seperti seorang pangeran yang perwira, yang gagah perkasa menjemput calon permaisurinya, menjemput permaisuri yang sudah dilamar beberapa tahun yang lalu dan sekarang sudah punya. Nah, Bapak Ibu harap hati-hati. Kalau nanti kita, tapi ini nanti akan saya ada bagian yang kedua. Ini kan kalau saya terangkan terus ya lama, akan banyak. Nanti akan bertemu tahun sekarang ini, kita ketemu tahun berapa, ya toh. Nanti kita masuk di situ. Kita masuk poin yang ketiga. Bulan Elul adalah penuh pertobatan, bulan yang penuh pertobatan. Ya, bulan Elul yang penuh dengan welas asih bagi setiap individu. Sangat penting untuk mendekatkan diri, menemui Elohim yang sedang mengedangkan tangannya untuk memanggil umatnya. Seperti pangeran yang ingin menemui kekasihnya dan yang sangat dicintainya. Dia datang dengan membawa kado yang berharga. Bapak Ibu, kita sangat harus menjaga kekudusan kita. Bapak Yahweh sebentar lagi datang akan membawa kado yang besar kepada kita. Kalau di luaran sana, kan Bapak Ibu melihat di YouTube atau di gereja-gereja, banyak yang menafsirkan tanggal 23 September adalah rapture. Banyak di gereja-gereja rapture atau pengangkatan. Banyak orang. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk menyambut kekasih kita? Jangan-jangan kekasih kita nanti tidak memilih kita. Kita sangat introspeksi. Nggak khawatir, tapi introspeksi diri. Ya, jangan-jangan nanti kekasih kita nggak memilih kita. Dia datang membawa cinta yang abadi. Pengampunan dia datang, ya. Pengampunan yang dia bawa, dia datang membawa pengampunan yang sangat besar. Dia tidak memperhitungkan kesalahan, tetapi yang dia harapkan yaitu menyerahkan diri atau pertobatan kita, ya, atau penyerahan diri atau pertobatan kita. Pertobatan itu bahasa Ibraninya teshuva. Ya. Teshuva itu pertobatan. Kita harus teshuva, harus bertobat, harus tunduk sujud di hadapan mempelai, ya. Kalau seorang wanita itu sedang dipinang, mau dibawa, seorang wanitanya sujud di hadapan mempelai laki-laki. Artinya teshuva, menyerahkan dirinya sepenuhnya, supaya dirinya ini walaupun ada cacat, walaupun ada celah, Bapak Yahweh atau kekasihnya itu mengampuni dan mengangkat kita, mengangkat mempelai wanitanya itu untuk menerima cintanya. Ya.
Kita membaca di dalam Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15, monggo dibacakan. Ayat 15. Markus pasal 1 ayat 15. Dan berkata, saatnya sudah digenapi dan kerajaan Elohim sudah mendekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil itu. Nah, ini saya tadi membaca berulang-ulang ayat ini. Di sini di dalam bahasa Ibrani-nya, Eleh Haed Wahagia Malkut Ha Elohim Sufu Waha Anem Aminu Besorah. Besorah ini di situ diterjemahkan Injil. Tapi kalau besorah itu juga memang Injil, tapi pada waktu itu kalau kita ngomong Injil bentuk kitab suci belum ditulis, sudah ditulis sebagian tapi belum selesai. Belum selesai. Tapi apa yang dimaksud di sini besorah? Besorah saya terjemahkan menjadi firman Elohim. Betul nggak kira-kira? Ya. Karena besorah di dalam Injil itu adalah kumpulan firman Elohim yang disampaikan oleh Yesua. Sejak Yesua mengajar sampai dia tersalib di kayu salib di Bukit Golgota. Itu yang disebut besorah. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan firman ini yang ditulis di dalam Markus pasal 1 ayat 15, ini besorahnya belum selesai. Maka saya garis bawahi di sini adalah besorah itu adalah firman Elohim. Dan saatnya sudah genap, ya. Dan saatnya sudah digenapi, dan kerajaan Elohim sudah mendekat. Bertobatlah, percayalah kepada firman Elohim. Kita harus bertobat. Bertobat, percaya kepada firman Elohim. Apa yang maksudnya percaya kepada firman Elohim? Dimaksud percaya di situ bahwa kita itu mempercayai apa yang difirmankan Bapa Yahweh di dalam firman-Nya itu pasti terjadi. Dan Bapa Yahweh tidak pernah ingkar janjinya dengan firman-Nya itu. Kalau kita membaca di dalam satu ayat, pernah saya sering saya sampaikan. Apabila engkau pada waktu mempersembahkan persembahan dan engkau ingat akan sesuatu dengan saudaramu, tinggalkan persembahan itu. Mintalah ampun kepada saudaramu. Jika saudara selesai, datanglah kepada persembahan itu. Sekarang Bapak Ibu, itu tertulis di dalam kitab Markus pasal 12 Markus pasal 12 pasal 5 ayat 18 kalau tidak salah ya. Ada juga di sini. Nah, itu Bapak Ibu, kalau yang dipersembahkan itu tubuh kita. Seperti pada waktu yang dimaksudkan Tuhan sudah datang mau menemui mempelainya. Nah, mempelainya masih ada cacat. Selesaikan dulu apa? Cacatmu itu. Kamu masih punya benci, masih punya sesuatu dengan saudaramu, maka selesaikan dulu. Setelah itu kamu datang ke sini, nanti saya bawa masuk ke dalam rumah untuk masuki pesta perkawinan. Setelah pergi ke tempat saudaranya untuk menyelesaikan perkaranya, pulang ke tempat itu Tuhan Yesus sudah tidak di situ. Celakalah, berarti orang itu akan ditolak. Makanya jangan sampai ada cacat sedikit pun di hati kita. Berkali-kali tema kita mungkin sering seperti itu karena waktunya ini sudah dekat. Peniupan nafiri itu sudah dekat. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat sekarang tahun 5785 ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya berapa Bapak Ibu? Jumlahnya 25 ya. 5 tambah 7 tambah 8 tambah 5. Jumlahnya berapa? 25. 2 tambah 5 tuh. Hari yang ketujuh adalah hari perhentian. Kita di sini juga masuk angka 7. Tahun 7 atau hari semita, tahun semita.
Bisa dikatakan tahun Yobel. Berarti sudah waktunya. Sekarang besok itu Tisri itu jumlahnya tahunnya 6. Berarti tahunnya manusia. Setelah 6, 7. Ya, sudah genap sekali. Bahwa peniupan nafiri ini tidak salah kalau gereja-gereja ini menafsirkan bahwa itu adalah tahun atau hari rapture, hari pengangkatan. Bukan main-main loh Ibu. Kita harus persiapkan diri kita. Kita harus bertobat sekarang. Kalau belum persiapan sekarang. Jangan seperti 10 anak darah yang 5 membawa persiapan, yang 5 tidak membawa persiapan. Baiklah sekarang kita persiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangannya Yeshua HaMashiach untuk menjemput kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, tinggal 2 lagi selesai, 2 slide. Muatan spirit di bulan Elul. Dalam kitab Talmud Bavli Batra 121 bagian A mencatat bahwa bulan Elul itu bulan ketika Mose naik ke Gunung Sinai yang kedua kalinya. Setelah peristiwa bangsa Israel membuat patung lembu emas. Itu tertulis dalam Semot pasal 34 ayat 27 sampai 28. Ketika Mose naik ke Gunung Sinai, dipanggil oleh Bapak Yahweh 40 hari 40 malam. Mose turun dengan membawa 2 loh batu yang sudah jadi dari Bapak Yahweh. Bapak Yahweh yang bikin 2 loh batu ini. Lalu ditulisi Asara Debarot 10 firman yang setiap hari kita baca, setiap kita ibadah kita baca, setiap doa kita baca. Tetapi ketika dekat dengan bangsa Israel sudah menyembah lembu emas yang dibikin sendiri. Disitulah kemarahan Mose. Lalu 2 loh batu yang berisi 10 firman tadi dilemparkannya menjadi pecah. Nah, inilah yang kedua. Pada waktu bulan Elul, Musa naik ke Gunung Sinai. Disinilah makanya kita boleh sadar berpuasa, introspeksi diri. Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Dia turun pada bulan Tisri tanggal 10 karena 40 hari. Dia turun dengan membawa 2 loh batu yang baru. 2 loh batu tadi bukan bikinannya Bapak Yahweh, tetapi bikinannya Musa sendiri. Tapi tulisannya tetap Bapak Yahweh yang nulis. 10 firman tadi diulang ditulis. Makanya kitab itu sering ditulis dalam kitab Devarim. Devarim itu diulang-ulang supaya manusia itu ingat. Manusia itu sering gak ingat. Sekali 2 kali lupa. 3 kali lupa. lupa. Makanya terus diingat ada di kitab Devarim. Kita baca, kalau kita mau baca, kita baca ya. Selama 40 hari Mose naik ini berpuasa. Umat bangsa Israel ikut berpuasa karena untuk menebus kesalahannya. Pada bulan Elul berpuasa mempersiapkan diri untuk menyambut daftar Yahweh yang 10 firman ini akan diterima dengan sukacita, akan dipelihara dalam hatinya, dan dia tidak mau menyembah kepada lembu emas lagi. Maka pada bulan Elul itu dia berpuasa sampai Musa turun membawa 10 firman. Itu terjadi. Maka dari itu, kalau kita hari ini mengikuti puasa, menyambut mempelai HaMashiach, Yeshua HaMashiach, dia akan datang dengan membawa kabar sukacita. Kalau dia dari membawa pesorah, membawa firman-Nya, dia akan menjambut kita. Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Apapun yang rupanya kita akan tetap dibawa. Oleh karena itu persiapkanlah diri kita. Ya, kita baca di dalam Semot pasal 34 ayat 27 sampai 28. Semot
Semot 34 ayat 27 sampai 28. Keluaran 34. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah bagimu perkataan itu, karena sesuai dengan maksud perkataan itu aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel, dan dia berada di sana bersama Yahweh selama 40 hari 40 malam lamanya. Ya. Dia tidak makan roti dan tidak minum dan dia menulis di atas loh itu perkataan perjanjian 10 perintah. 10 perintah itu adalah merupakan perjanjian mutlak yang harus dilakukan oleh bangsa pilihan Bapak Yahweh. Makanya Mose harus membuat ulang. Setelah dibuat ulang, bangsa Israel harus berjanji setia menaati 10 firman tersebut. Dan barang siapa yang menuruti firman itu dan menanti-nantinya akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Dan tidak menyembah kepada berhala, tidak selingkuh lagi, selingkuh rohani, gitu. Makanya Yahweh itu disebut El-Khana. Ya, Yahweh itu disebut El-Khana. Apa itu El-Khana? Khana itu cemburu. Yahweh itu adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau ada lain Tuhan lain di kita. Dia tidak mau ada sesembahan lain atau diduakan dalam hidup kita. Bapa Yahweh adalah Echad. Dialah satu dan satu-satunya. Kita menyembah kepada Bapa Yahweh. Makanya pada bulan Elul ini kita sebut namanya Kesbon Anafes. Kesbon Anafes. Kesbon itu artinya menghitung, nefes itu artinya jiwa. Kesbon Anafes itu artinya menghitung jiwa. Kita harus menghitung jiwa kita. Maksudnya jiwa kita dihitung satu persatu bukan. Kita merenungi hidup kita, mengevaluasi jiwa kita. Sudahkah kita layak di hadapan Bapa Yahweh? Sudahkah kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh? Sudahkah mulut kita melakukan Bapa Yahweh? Sudahkah kita setia kepada Bapa Yahweh? Dan Bapa Yahweh tidak khana lagi, tidak cemburu lagi kepada kita. Kita harus namanya Kesbon Anafes. Kesbon Anafes atau menghitung jiwa, mengevaluasi, merenung atau flashback ya kehidupan kita, mengevaluasi diri atau flashback hidup kita sekarang. Kita mulai berpuasa dengan flashback diri kita. Kita menyerahkan diri kita kepada Bapa Yahweh untuk menyambut kedatangan Bapa Yahweh. Haleluya. Bapak Ibu, saudara kita dalam kasih. Tinggal satu perikop ini selesai. Nilai gematria Elul itu kalau kita terjemahkan Elul itu seperti ini. Huruf L di sini disebut ani, ledodi. Ya, L di sini ani ledodi. Aku milikmu. Terus ada lagi di sini W yaitu V sama L yaitu W L do di. Ani ledodi W ledodi li. Ani ledodi W ledodi li. Aku adalah milik kekasihku
kekasihku adalah milikku. Ini yang disebut bulan Elul. Nah, Elul ini juga mempunyai gematria. Satu, huruf alif itu gematrianya berapa? Satu. Lamet 30. Waw 6. Lamet 30. Berarti jumlahnya berapa? 67. 67 kalau kita gematria lagi menjadi 6 tambah 7 sama dengan 13. 13 ini adalah sama dengan tulisan Echad. Yahweh itu satu dan satu-satunya. Makanya di sini ani ledodi li Echad, yang kita cintai hanya satu dan satu-satunya adalah Bapak Yahweh. Amin Bapak Ibu. Nah, sama juga ada yang namanya bina. Bapak Ibu kadang-kadang kalau dididik itu bahasa lainnya apa? Dibina. Pembinaan. Ya, bukan dibinasakan tapi pembinaan, bina. Nah, ada kata nah, bina ini apa? Gematrianya 2. Non 50. 5. Ya. Bina, ada yod di sini ya. Yod 10. Berarti jumlahnya berapa? 67. 13 13. Jadi di pikiran kita itu Bapak Yahweh datang sejak dulu. Bapak Yahweh datang di dalam bentuk Yeshua HaMashiach itu membina kita, memberi kita fokus kepada Bapak Yahweh, yaitu dalam pikiran kita hanya ada nilai 13, yaitu Bapak Yahweh saja, Yahweh Echad. Nah, kalau kita teruskan nih Bapak Ibu masih ada di sini, ya. Kalau kita makanya banyak orang menafsirkan ini, kita nggak salah loh Bapak Ibu kalau ada orang yang menafsirkan tanggal 23 September itu rapture. Saya boleh mengatakan, oh kemarin ada yang dari Kalimantan telepon SMS saya, Pak Sis, apakah manggil saya sebenarnya guys, apakah Pak Gembala menyetujui atau percaya kalau tanggal 23 Desember itu rapture? Saya menjawabnya, saya juga setuju, juga iya, juga tidak. Mengapa demikian? Karena Bapak Yahweh mengatakan tidak ada satupun orang yang tahu. Malaikat-malaikat, anak pun tidak ada yang tahu. Tetapi datangnya seperti pencuri. Berjaga-jagalah. Kalau tanggal 23 ini kita mulai berjaga-jaga sekarang, apa salah? Tidak. Karena Bapak Yahweh Tuhan Yesus ngomongnya datangnya seperti pencuri. Kalau kita berjaga-jaga mulai sekarang selamat. Sekarang pertanyaannya, orang tadi menyatakan seandainya tanggal 23 nggak jadi rapture gagal, ya nggak apa-apa. Dan kita persiapan lebih baik. Kita berkenan di hadapan Bapak Yahweh, kita ya puji Bapak Yahweh. Karena kita sudah belajar, walaupun seberapa kemampuan kita sudah mempersiapkan diri. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, apakah siap? Siap saya, ya toh. Makanya saya mempersiapkan sekarang. Saya makanya tidak mau menyuruh Bapak Ibu, oh ini perintahnya dari Bapak Gembala harus berpuasa. Tapi kalau kita tadi melihat di poin yang sebelumnya tadi, ini adalah persiapan.
Bangsa Israel itu berpuasa, ikut berpuasa 40 hari karena menebus kesalahannya pada waktu dia menyembah lembu emas. Pada waktu Musa naik yang kedua kalinya, seluruh bangsa Israel ikut berpuasa selama 40 hari sampai hari Yom Kippur. Bapak Ibu semua, kalau sekarang mau ikut berpuasa, tidak salah. Walaupun tidak dimulai dari tanggal 1. Ya, besok itu mulai tanggal 7, mulai tanggal 7 mau berpuasa, boleh, silakan. Yang penting kita mau melakukan seberapa yang kita. Coba saya ingat perumpamaan Tuhan Yesus. Ada seorang bekerja, datangnya pagi jam 7 mulai kerja. Selesainya jam 4 sore. Gajinya cuma sedinar. Ada yang datang jam 9, pulang jam 4, juga dapat gaji 1 dinar. Ada yang datang jam 1, pulang jam 4, juga dapat gaji 1 dinar. Ada yang datang jam 3, pulangnya jam 4, dapat gaji 1 dinar. Pilih kasih enggak, Bapak ya? Enggak. Mana sehari Ya, inilah bentuk kasihnya Bapak ya. Seberapapun yang kita mampu kerjakan, kerja. Kita mulai belajar Bapak Ibu, menyongsong kedatangan Bapak Yahweh yang kedua kali. Ya, kalau kita melihat di sini tadi sudah saya singgung 5785 itu jumlahnya 7. Dan besok ini ya, besok 1 Tisri itu kan 5786. Ya, kita lihat 6 ditambah 1 Tisri 1 berarti itu 7. Juga mempunyai angka tuh 7. Nah, ini kalau kita hitung, ini Pak Giarto yang punya hitungan mateng ya ini. Ya, suatu saat biar disampaikan ya. Ini Pak Giarto mempunyai hitungan mateng dari dari eskatologinya ketemu. Oke Bapak Ibu Saudara kita yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Masih. Jadi mulai besok ya, saya persilahkan kalau Bapak Ibu mau berpuasa. Sampai kapan? Kalau sampai hari Yom Kippur pun boleh. 3 hari boleh. Mau 10 hari, mau selesai sampai Yom Kippur juga boleh. Mau berapa hari saja boleh. Asalkan kita mau mengevaluasi diri kita, mempersiapkan diri kita di hadapan Bapak Yahweh untuk datang, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Masih pada waktu yang sekarang ini. Karena masa-masa sekarang ini sudah kita lihat ya. Kalau saya melihat ada seorang hamba Tuhan yang dari Israel itu mengatakan bahwa di Israel bulan Elul itu adalah sebenarnya musim panen kalau dahulu ya. Tapi sekarang ini sudah ada teknologi pengairan yang sangat canggih sehingga tidak terasa musim panen atau enggak, itu panen sehari-hari, setiap hari panen. Tapi musim panas itu panen. Kapan mulai panasnya? Ya, kalau di situ di dalam kitab Matius pasal 24 itu dikatakan apabila pohon ara itu daunnya mulai mengecil, itu berarti musim panas telah tiba. Ya, musim panas telah tiba berarti itu musim panen. Kapan musim panen? Kalau ada rabi dari saya tadi mengatakan adalah mulai April. Mulai April itu musim panas, nanti selesainya itu Oktober, awal Oktober. Nah, awal Oktober itu nanti selesai musim panas, nanti akan timbul lagi musim apa? Semi. Musim semi. Ya, itu nanti mulai Oktober lah. Sekarang ini juga musim panas, musimnya panen. Siapa yang panen? Jangan-jangan Bapak Yahweh yang panen. Yang mau dipanen adalah kita, umatnya. Sehingga tafsiran tanggal 23 September ini benar. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Ya. Karena sekarang ini sudah musim panas, musimnya panen. Selesai nanti awal Oktober.
bulan September selesai, awal Oktober. Jadi awal Oktober itu akhir dari September itu awal akhirnya musim panas. Nah, Bapak Ibu, mari kita cermati di sini seberapa banyak yang saya bisa gali dari pengertian-pengertian ini. Yang mohon maaf karena saya latar belakangnya bukan dari daerah sana, mungkin masih banyak kurang pengetahuannya. Ada saudara-saudara kita yang lebih mengetahui lain lagi. Saya bersyukur saya akan lebih banyak belajar lagi tentang ini, karena ini menyangkut budaya Israel sana, menyangkut tata cara orang panen, tata cara orang menikah, mengambil kawin, mengambil gadis yang sangat dicintainya untuk memasuki perjamuan kawin itu kayak apa. Saya hanya belajar dari kitab suci, tetapi secara faktanya di sana saya belum pernah melihat. Oke, Bapak Ibu Saudara kita yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Almasih, kita akhiri firman Bapak Yahweh pada malam hari ini. Kita pengumumannya belum masih seperti biasa. Oh iya Bapak Ibu, kalau di sini ada namanya kita belajar, ada kitab doa, belajar tuntunan doa. Sebenarnya tidak susah, tetapi kalau ada orang yang mau belajar bersama-sama dengan kita, nanti boleh, kita akan sediakan waktu sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang Bapak Ibu ambil waktunya. Kita belajar bersama-sama untuk belajar doa. Ada tefilah kita, monggo kalau kita mau belajar bersama-sama. Ya kalau kita mungkin ada ma'arif, ya tahu malam kita belajar doa ma'arif, karena hampir sama tuh anunya kalau orang mereka rokaatnya itu hampir sama. Oke, terima kasih Bapak yang berkati kita semua. Kita nanti setelah kita habis ibadah kita bicara bersama-sama. Kalau kita mau belajar bersama tentang doa itu, saya sudah bisa melaksanakan 1 hari 3 kali penuh, tapi hari tadi saya bolong Bapak Ibu melaksanakan doanya. Karena apa? Saya tadi belajar ngutik-ngutik di laptop untuk belajar membuat PowerPoint. Karena entah hati saya tergerak sekali belajar PowerPoint ini, karena mungkin ada mau dapat berkat di proyektor mungkin ya. Tapi bukan mungkin, saya yakin Bapak yang berkati. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Firman Bapak Yahweh kita akhiri dengan bangkit berdiri. Sebelum kita tutup dengan doa berkat, kita bacakan dulu yaitu firman Bapak Yahweh yang sangat spektakuler yang menjadi janji bagi kita, yaitu Asara Ade Barat atau 10 firman. Kita baca bersama-sama. Anoki Yahweh Eloika Aserosteka mi eret Misraim mi beit Avadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. 1. Lo yiyeleka Elohim akarim el panai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lo ta'aseleka vesel berkau tistawalahem. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo tisa etsen Yahweh Eloika lasau. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. 4. Sakor et yom hasabat lekatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya.
5. Kapet et afika we et daminka. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tirsa, jangan membunuh. 7. Lo tikna, jangan berzina. 8. Lo tikno, jangan mencuri. 9. Lo ta'ane mereka saker, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Lo ta'amot baitrika, jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Haleluya. Kita kedangkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Yefare kayawe weismareka. Amin. Yair yawe panaweleka wihuneka. Amin. Yesaya panaweleka weasep leka shalom. Baru kata besade. Engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang. Baru pribeten kau priat maka opri VMTK sekara laveka wayase terotsonika. Engkau akan diberkati buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternamu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanah kau misarteka, diberkatilah bagolmu dan tempat adonanmu. Baru BV kau baru kata BSTK, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baru kata Yahweh Eloheka, Meleka olam, Besem Yesua Masya Urwa kau deskile olam lahir. Diberkatilah engkau ya Yahweh Raja alam semesta, dan di dalam nama Yesua Masya dan Ruah Akodes sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat bulan sahabat Shalom, Bapak Yahweh berkati kita semua. Mari kita